Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kalian kabarnya menuju weekend ya, setengah menuju weekend. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah apakah dia sudah move on dari kamu. Nah kayak gitu ya, apakah dia sudah move on dari kamu. Mungkin ini nggak resonate buat semua orang ya, karena ini kan general reading, menarik energi banyak orang. Mungkin resonate-nya beberapa hal aja, bisa jadi ya resonate, bisa enggak, bisa resonate, bisa enggak. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Nanti dicek press listnya. Personal reading tuh buat apa sih? Ya supaya lebih resonate, karena itu kan personal kan. Yang dibacain tuh antara kamu sama seseorang gitu, bukan energi general umum kayak gini ya. Itulah bedanya personal reading sama general reading ya. Aku kasih waktu dulu deh buat kalian untuk membayangkan seseorang yang kamu mau cek energinya di sini ya. Oke, kita mulai. Udah ya. Kita langsung mulai aja ya. Apakah dia sudah move on dari kamu atau belum? Ini nanti kita sambil cek energi dia ya. Perasaannya tuh kayak gimana saat ini, kurang lebih ya. Apakah dia sudah move on dari kamu? Kayaknya sih belum ya. Jadi aku udah cek, ternyata belum. Ya, di sini ada kartu Five of Cups. Aku ngerasa dia galau. Dia masih suka galauin kamu, terlepas kamu baru selesai atau udah lama selesai hubungannya. Dia masih galau. Terkadang fokusnya masih suka ke kamu, galaunya ya. Memang dia tuh kelihatan di sini kayak apa ya, kayak ingin menjadi seseorang yang baru, mempunyai kehidupan yang baru ya, seperti terakhir kembali. Di sini ada kartu Death of Birth-nya ya, Death of Rebirth ya. Iya, setelah dia mengalami apa ya, death. Kalau kita bilang death itu kan kayak sesuatu yang udah berakhir gitu kan, bukan kematian ya. Kalau sama aja, kalau kematian itu kan udah berakhir kan, bener nggak? Kalau orang udah mati, meninggal, ya udah berakhir gitu kan hidupnya. Nah di sini ada kartu death, death of rebirth. Jadi sesuatu yang memang udah berakhir dan dia ingin menjadi seseorang yang baru, terlahir kembali, rebirth ya. Dia pengen ada suatu pencerahan, atau dia pengen hidup dia itu lebih baik lagi, lebih cerah lagi, lebih positif juga. Ya beberapa dari mereka sih menjadi lebih positif memang. Jadi ini seperti dia bertransformasi ya, energinya itu seperti seseorang yang bertransformasi dari yang sebelumnya gimana, terus menjadi seseorang yang lebih baik ya. Dalam perjalanannya ini atau perasaannya ini, dia mengalami kebimbangan, bimbang, stuck. Dia ngerasa hidup dia kok flat aja ya gitu, nggak banyak perubahannya ya. Makanya dia pengen berubah ya, menjadi seseorang yang baru. Dia di sini punya banyak keinginan sebenarnya. Dia pengen apa ya istilahnya, dia pengen punya tujuan hidup. Nah di prosesnya ini dia lagi meraih tujuan-tujuan hidupnya. Ya sebenarnya nggak begitu mulus. Dia mengalami banyak kebimbangan, kebingungan ya. Pelan-pelan dia menjauh dari orang sekitarnya ya. Walaupun banyak beberapa orang yang coba mendekat ke dia ya, entah lawan jenis atau bukan, tapi dia ngerasa kayak sendirian aja ya. Istilahnya dia kemana, orang-orang tuh kemana gitu. Jadi kayak beda jalur, beda aliran gitu kali ya. Ya pokoknya beda lah dia. Kayak dia punya jalannya sendiri gitu buat hidupnya dia.
Dia ini mengalami, namanya orang ingin punya kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang baru ya. Dia ini introspeksi sebenarnya. Dia pengen tahu apa sih yang membuat hidup dia kayak gini. Kira-kira apa yang perlu dia perbaiki untuk hidupnya. Kira-kira ada nggak yang kurang di dalam dirinya ya. Atau dia mengalami berbagai apa ya, ada hal-hal yang membuat dia cukup down ya, ada yang rapuh juga. Ini kan dia kayak terjerat energi negatif nih, kamu bisa lihat deh ya, dia kayak terkekang atau terjerat energi negatif, entah ya akibat perbuatan dia sendiri atau bukan. Yang jelas dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa, bingung. Dan dia introspeksi dari situ, kok kayak gini ya aku ya, kok aku ngerasain kayak gini, aku baiknya gimana ya, aku sebaiknya harus melakukan apa. Dia introspeksi dari situ ya. Dia ini kayak lagi bingung ya sekarang tuh, lagi banyak keinginan tapi dia bingung mana yang harus dia fokusin. Kalau aku lihat bingungnya bukan karena bingung dekat sama beberapa orang ya, enggak sih, dia bingung ada hal lain yang memang dia mau fokusin, harus dia pilih mana yang terbaik. Dia banyak merenung sebenarnya, tapi dari merenung itu dia malah kayak menemukan pencerahan ya, kayak lebih baik, dia jadi lebih baik, rasanya kayak lebih tenang, kayak ada kedamaian hati gitu ya. Walaupun dia sendirian kan, dia merenungi banyak hal-hal yang kayak dia bingungin. Dia merenungi banyak hal-hal yang, banyak pertanyaan yang dia bikin dia bingung, bimbang. Banyak pertanyaan di kepalanya dia yang dia nggak tahu jawabannya. Nah, makanya dia butuh perenungan. Dia bertanya ke dalam dirinya sendiri, kenapa sih dia kayak gini, kenapa sih perasaannya dia kayak gini. Nah, banyak pertanyaannya yang dia nggak tahu jawabannya sebenarnya. Aku ngeliat dia ya, terkadang dia bapernya sedih ya, maksudnya nih dia sedih, dia bapernya yang cukup dalam. Ada kayak sesuatu yang dia sesali sebenarnya. Kadang dia mungkin kangen ya, rindu sama masa-masa yang pernah kalian laluin bareng-bareng. Terus aku ngeliat di sini kayak kamu sama dia ada perbedaan, makanya kayak kalian juga mungkin menjauh ya. Dia kalau lagi baper tuh baper yang cukup dalam, yang sedih gitu ya. Dia ngerasa kayak orang gak ada yang paham sama dirinya, sama apa yang dia rasain. Kadang dia ngerasa terpuruk, kadang dia ngerasa sulit gitu ya buat bangkit. Tapi di sisi lain dia berpikir dia tuh harus harus bangkit, life must go on. Dia harus tetap jalanin, dia harus meraih keinginan dan cita-citanya. Nah, itu kayaknya complicated buat dia. Kehidupannya juga cukup rumit sebenarnya, nggak yang lancar-lancar aja. Walaupun dia belum move on dari kamu, walaupun dia belum benar-benar healing ya, belum benar-benar clear dari kamu, tapi dia ada keinginan buat punya suatu hubungan yang baru sama orang lain ya, sama seseorang yang baru. Nah, ini kita lihat baru keinginannya nih ya. Ada sih kayaknya yang dia taksir atau yang dia suka gitu mungkin, tapi energinya tuh masih jauh sama dia, belum yang sedekat itu. Aku lihat dia belum benar-benar bisa lupain kamu, masih suka ingat kenangannya sama kamu, memorinya sama kamu yang pernah kalian lalui bareng. Energi dia saat ini tuh kayak lagi butuh seseorang ya, kayak lagi butuh perhatian seseorang, butuh diperhatiin. Dan kalau kita lihat pandangannya dia tuh kayak kosong, hampa, sendirian gitu, kayak kesepian aja ya. Dia pengen ada orang yang perhatian sama dia, memperhatikan dia,
Dia kayak butuh perhatian. Ya ada sih beberapa orang yang memang tetap dekat sama dia gitu, kayak teman-temannya atau orang-orang terdekatnya ya. Tapi kalau misalnya dia memang udah berkeluarga ya, udah punya pasangan suami atau istri ya, dia cukup bahagia sih sama keluarganya aku lihat. Kalau saat ini aku lihat energi dia itu kayak pasrah ya. Apapun yang terjadi, terjadilah gitu. Nah memang dia ngerasa kayak hatinya nggak tenang ya, hatinya nggak enak. Tapi ya udah, dia kayak pasrah aja gitu. Apapun yang terjadi, dia bakalan hadapi. Nah di sini lihat deh, kayak dia kayak kacau, gelisah, takut, energinya kayak gitu, bingung, sendirian kan. Pikirannya mungkin nggak tenang, nggak enak, kayak ada yang bikin dia gelisah ya. Mungkin juga bikin dia susah tidur. Sebagian pikirannya memang tentang kamu, sebagian karena hal lain. Hal lain tuh apa ya, kayak pekerjaan, keluarga, hal-hal lainnya gitu. Ya sebagian memang tentang kamu. Tapi memang kalau ditanya pikirannya kayak gimana saat ini ya nggak baik-baik aja ya. Pikirannya tuh yang negatif sih ya, kayak kurang lebih negatif, overthinking. Pokoknya yang bikin dia gelisah dan nggak tenang aja pikirannya tuh ya. Walaupun dia mencoba buat tenang, pikirannya dia cukup kusut sih ya. Kamu bisa lihat, udah ini negatif, ini kusut tuh ya, udah gak jelas pikirannya. Nah tuh kan, ini pas aku keluarin kartu malah pikirannya lagi. Pikirannya kayak bercabang-cabang memang, tapi terfokus ke situ aja ya. Ya sebagian mikirin kamu sih, maksudnya fokusnya ke kamu juga masih ya. Dia kayak lagi ini sih, mencoba menenangkan diri. Kalau dia bisa meditasi, dia meditasi. Dan aku lihat di sini dia kayak lagi menjauh sama orang-orang, sama siapapun. Lebih banyak sendirian. Dan mungkin juga membatasi diri sih. Dia kayak lebih memilih buat sendirian, membatasi diri. Dan kalau misalnya dia memang ada unfinished business sama kamu, ini dia masih kepikiran kayak unfinished business itu, kayak urusan yang belum selesai sama kamu. Nah itu dia masih kepikiran hal itu. Gimana cara menyelesaikannya? Dan aku lihat dia itu kayak lagi mikir-mikir, aku harus ngapain ya? Apa aku harus move on? Tapi kalau ditanya, ada nggak sih keinginan dia buat move on? Belum sih. Belum ada aku lihat di sini. Kayak masih mikir-mikir. Mau melangkah itu tuh dia kayak masih mikir-mikir. Ya. Dia kayak membatasi diri nih. Lihat di sini ada kartu Seven of Wands. Dia lebih senang sendirian, membatasi diri, tenangin diri. Dia seakan kayak udah males gitu sama apapun, atau kehidupan luar, atau dunia luar. Malas sama siapa aja. Ya memang kadang dia emosionalnya juga nggak stabil. Tuh lihat, dia segalau itu, anxiety juga, mungkin gelisah, lebih banyak berdiam diri. Di rumah juga lebih banyak mengurung diri, di rumah, di kamar. Ada keinginan buat punya kehidupan yang baru. Walau dia tuh sebenarnya nggak tahu maksudnya punya kehidupan baru tuh apa ya, maksudnya tuh harus ngapain ya. Dia juga masih bingung apa yang harus dia lakuin. Pokoknya seperti ya udah, dia jalanin hidupnya aja ke depannya. Kadang dia sedih, kadang dia bisa yang se-happy itu, se-senang itu. Kan tandanya itu dia nggak stabil ya, emosionalnya nggak stabil. Untungnya masih waras ya. Dia tuh ngerasa banyak banget hal-hal yang gak bisa dia ubah sama diri dia. Makanya dia jadi apa ya, stres tapi dibawa santai sama dia. Ya, dibawa happy sama dia. Dan dia tuh seakan kayak masih terjerat atau terikat suatu ikatan. Ikatan yang menurut dia tuh gak baik, gak positif, entah negatif atau toksik. Bisa juga ikatannya sama kamu. Misalnya gini,
Kalau kita lihat dari kartu ini Seven of Swords ya, dia kayak mau move on, tapi masih ketarik-tarik nih energinya. Mungkin energinya sama kamu. Bahkan banyak orang yang kayak mau mendekat ke dia terus jadi menjauh. Karena ya energinya dia masih ketarik sama kamu. Gimana dia mau lepas dari kamu? Gimana dia mau dekat sama orang baru? Mau dekat sama orang lain? Kalau dianya aja masih ketarik-tarik energi yang lama kan. Hatinya tuh nggak tenang. Ada hal-hal atau perasaan yang dia simpen buat diri dia sendiri. Dia nggak kasih tahu siapapun tentang apa yang dia rasain. Atau mungkin juga seakan kayak hatinya itu udah terjaga. Kayak hatinya dia istilahnya ya mungkin ya buat kamu lah. Tapi ya dia simpan aja gitu perasaannya. Dia simpan aja, mungkin juga dia nggak berbuat apa-apa. Pasif kan. Dia lama-lama tuh melangkah kayak menjauh. Apalagi kalau emosional dia nggak stabil, dia lebih suka sendirian, menjauh dari apapun, dari siapapun, mencari ketenangan lebih tepatnya. Karena apa? Pikirannya kusut, banyak hal gitu, yang kayak dia nggak bisa cari solusi terhadap masalah-masalahnya. Kepikiran banget, sehari-hari tuh pikiran dia cukup terkuras, ya. Apalagi kalau dia sendirian kan, ya udah benar-benar kusut sendiri aja. Kalau misalnya dia udah dealing sama seseorang atau dia udah punya pasangan, ya pasangannya dia cuekin sih, dia nggak terlalu peduli ya. Dia sih ngerasa sama kamu kayak ada perbedaan ya, perbedaan apa aja lah ya, tapi energinya tuh masih terikat. Walaupun energi kalian tuh ada emosinya, ada keselnya, ada marahnya, tapi kalian tuh deket banget. Dan dia juga ngerasa kamu sama dia tuh deket banget, sedekat itu. Kalaupun misalnya memang kalian udah menjauh, energinya masih ada, masih terikat, melekat mungkin ya, kemelekatan mungkin. Dia berusaha mencari pencerahan, berusaha mencari hal-hal positif buat hidupnya. Walaupun sebenarnya dia udah males banget sama hal-hal yang terjadi saat ini di dalam hidupnya. Dia asik sendiri sama diri dia asik sendiri sama dunia dia, sama kehidupan dia. Lihat aja tuh, dia kayak gak peduli sama siapapun, sama dunia luar. Gak peduli, ya terserah orang mau ngapain, mau bilang apa. Seakan dia juga kayak hands up, give up, nyerah, angkat tangan. Banyak dari mereka pun yang kayak jadi dingin ya. Jadi dingin sama kamu atau jadi dingin sama siapapun, sikapnya jadi dingin dia. Ada teknik ini juga apa, kayak memanipulasi semuanya. Dia kayak apa ya, apa yang dia tunjukin saat ini ke kamu ya mungkin bukan dia yang sebenarnya ya, kayak bukan diri dia yang sebenarnya. Kayak dia pura-pura baik-baik aja. Apa yang dia tunjukin itu bukan diri dia yang sebenarnya. Yang kamu lihat bukan dia yang sebenarnya. Dia kayak menutupi kesakitannya dia, apa yang bikin dia sedih. Pokoknya hal-hal buruk, negatif tuh dia tutupin. Yang terlihat mungkin sama orang yang dia baik-baik aja dan positif. Yang dia tunjukin juga mungkin yang baik-baik aja dan positif ya. Kayak dia punya dua kepribadian jadinya. Ada yang dia tutupin sebenarnya dari dalam diri dia. Dia tuh sebenarnya pengennya tuh bebas. Bebas, lebih freedom, bebas dari hal-hal negatif. Pengen merilis hal-hal negatif, pengennya gitu sebenarnya. Dia berharap kayak gitu. Di sini kayak dia ada pengharapan sesuatu yang lebih baik, yang lebih tenang buat hidupnya, buat diri dia. Tapi sebagian dari mereka mungkin gak baik-baik aja. Bisa juga dia merasakan kayak sebuah balasan atau pembayaran karma mungkin. Makanya hidupnya gak baik-baik aja. Makanya dia berharap ya hidupnya lebih lebih tenang, baik-baik aja. Banyak dari mereka yang udah pernah nyakitin kamu sih, aku ngerasanya. Ya, makanya ada kayak agak-agak stres nih dia di sini. Agak stres udah nyakitin kamu atau agak stres sama hidupnya juga.
Ya dia tahu sih kalau sesuatu terjadi nggak baik sama diri dia, ya itu karena dia mungkin juga pernah nggak baik sama orang lain, sama seseorang, sama kamu, ya. Di sini yang keluar tuh kartunya banyak banget yang dia kayak lagi kusut gitu ya, pikirannya kusut, pikirannya bercabang-cabang. Kalau kalian ngerasa aku ngomongnya kayak gitu-gitu terus, karena ya kartunya yang keluar ya gitu, ya. Tuh lihat deh, ada Two of Swords-nya. Lihat kayak gimana, ya kan? Negatif kan? Aura gelap, hitam, negatif, ya kan? Kayak gitu kurang lebih. Ada siapa di situ? Dia sendirian kan? Iya, dia sendirian terus merasakan hal-hal negatif itu. Ada sih beberapa orang memang yang mencoba mendekat ke dia ya. Ada yang memang dia respon. Ya, dia respon karena kadang ya udahlah, mungkin seru, mungkin asik orangnya. Dia juga kan nggak bisa kan yang sendirian terus. Dia juga mungkin butuh hiburan, butuh seseorang, butuh teman gitu ya, sehari-harinya. Dan tapi banyak kayak dia lagi mengalami kebingungan mau ngelakuin ini atau ini ya. Tapi kebingungannya itu sebenarnya bukan soal relationship sih, bukan tentang kamu ya. Kebingungan, keraguan, ya aspek-aspek lain kali ya di dalam hidupnya, bukan tentang love life. Bisa kerjaan, bisa tentang keluarganya. Tapi mungkin ada sesuatu yang pengen dia ungkapin ke kamu kali ya, kayak dia pengen ngomong sesuatu ke kamu, atau tentang klarifikasi mungkin, atau ada unfinished business di antara kalian. Jadi dia ngerasa harus kasih tahu kamu, atau kamu tuh harus tahu. Dia berusaha bangkit, walaupun dia belum move on dari kamu, tapi dia pelan-pelan berusaha bangkit, pelan-pelan keluar ya ke dunia luar maksudnya. Tadinya kan dia merenung ya, banyak di rumah aja, banyak menyendiri. Dia pelan-pelan fokus lagi ke apa ya, ke pekerjaan, ke finansialnya lagi ya, ke karir. Meskipun dia ngerasa hidupnya nggak banyak perubahan, kayak gitu terus circle-nya ya, berputarnya masih kayak gitu-gitu aja. Dia ngerasa ada sakit hati dia kayaknya ya. Dia kayak mengalami sakit hati. Tapi bisa juga sakit hatinya ini ya bukan karena kamu sih. Dia kayak sakit hati, mungkin ngerasa sedih atau sakit hati, atau merasa tersakiti sama keadaan dia yang sekarang. Bisa karena orang lain, bisa juga karena suatu keadaan aja ya. Dia banyak kehilangan sih, banyak loss nih. Kayak banyak kehilangan finansial atau keuangannya dia. Dia banyak mengalami kehilangan. Entah dia mengalami kerugian finansial atau bangkrut mungkin bisa juga. Atau kalau punya bisnis-bisnis yang gak berjalan baik-baik aja. Dia ngerasa kayak punya beban yang berat gitu. Dia rasain di punggungnya gitu ya. Iya, dia berharap sih keuangannya baik-baik aja. Di sini aku lihat kayak ada loss soal keuangan ya. Banyak mengalami kerugian mungkin dia. Iya, banyak mengalami kerugian. Dan mungkin ada sesuatu yang terjadi di rumahnya dia, entah masalah keluarga, atau masalah dengan keluarganya, atau keluarganya mungkin yang lagi mengalami masalah. Kayak ada sesuatu yang terjadi di rumahnya dia gitu, di keluarganya dia. Iya, itu yang bikin dia gak stabil juga kondisi emosionalnya. Dia ngerasa banyak keinginan yang belum terwujud, keinginan dia. Dia kayak lagi bersusah-susah payah menjalankan sesuatu. Nah itu yang berhubungan sama cita-citanya dia, mimpi-mimpinya dia. Kita bisa bilang dia kan gak baik-baik aja ya. Nah itu dia kayak lagi terjerat energi yang gak baik-baik aja. Dia tuh kayak sulit buat terlepas dari energi negatif itu. Dia kayak diam aja, walaupun dia ngerasa gak baik-baik aja, sakit hati, sedih, dia diam aja, gak bisa melakukan sesuatu buat diri dia ya. Terluka, kayak terluka. Dia tuh kayak seseorang yang lagi terluka. Tuh ada The Magician di sini, kayak dia berharap suatu keajaiban buat hidupnya dia, buat dirinya dia, karena dia ngerasa kayak nggak bisa melakukan apa-apa buat dirinya sendiri pun. Entahlah kenapa dia juga ngerasain kayak gitu. Dia tuh bingung.
ya. Dia kangen sih sama kamu. Dia suka stalking kamu sih sekali-sekali. Banyak dari kamu yang tahu dia stalking, banyak dari kamu juga yang nggak tahu kalau dia stalking. Karena kan ada yang egonya tinggi nih, jadi dia nggak mau ketahuan kalau stalking kamu. Dia tuh mengalami banyak hal yang nggak baik. Dia butuh seseorang yang bisa support dia, menguatkan dia. Kalau semuanya tuh akan baik-baik aja gitu. Dia butuh dukungan sih, kayak support ya. Dia galau, dia sering banget galau kayak di malam hari. Ada yang galauin kamu, ada yang sampai liatin foto kamu gitu kalau lagi kangen. Dia masih suka ingat yang dulu-dulu nih, hal yang udah berlalu, kayak masa lalunya. Di sini ada kartu Knight of Wands-nya. Kayak dia masih terpanggil-panggil gitu energinya sama masa lalunya. Padahal dia udah ini nih, kayak pengen jalanin ke depan, masa depan, tapi masih suka ketarik-tarik mungkin, kepanggil-panggil. Kadang dia jadi orang yang gampang banget marah, pemarah, temperamen ya, emosian. Kalian mungkin twin flame ya, ada yang twin flame di sini. Ada energinya mirror. Energi kamu sama dia kurang lebih sama sih mungkin. Kalau kamu ngerasain apa, dia juga ngerasain itu. Kalau kamu ngerasain sesuatu, nah mungkin dia juga lagi ngerasain itu. Sama kayak kamu. Ya. Ada yang energinya kayak mereka masih nungguin kamu nih. Nunggu kamu ngabarin dia atau komunikasi ke dia. Karena banyak dari kalian yang gak komunikasi kan. Tapi ada juga yang ngerasa dia komunikasi ke kamu. Ada yang nanti. Jadi kan energinya ada yang udah merasakan, nanti atau saat ini lagi merasakan. Ya. Past, present, future. Gitu energinya. Buat dia yang memang punya banyak mimpi, punya banyak keinginan. Ya. Ini dia kayak mengalami dunia dia tuh kayak jungkir balik gitu. Kadang di bawah, ntar tiba-tiba di atas. Kadang baik-baik aja, ntar tiba-tiba dia happy gitu. Kayak ngikutin arusnya aja gitu, ngikutin anginnya. Karena dia juga kan saat ini lagi nggak yang memaksa suatu keadaan gitu harus kayak gimana. Walaupun dia semangat sebenarnya jalanin ke depan nih hidupnya. Tapi kan namanya kita hidup kan nggak selalu baik-baik aja kan. Pasti ada kayak pihak-pihak luar atau aspek dari luar gitu kan, yang suka menghalangi, menghambat kita. Kalau kita lihat dari kartu Five of Wands, dia kayak lagi membangun ini, castle. Ngerti gak sih? Step by step mimpi-mimpi dia menuju kesuksesan atau keberhasilan di dalam hidupnya. Ya intinya dia lagi bersusah-susah payah sih, kayak kerja keras buat mencapai keinginannya. Ya intinya dia lagi bersusah payah sih, kayak lagi kerja keras buat mencapai keinginannya. Membangun mimpi-mimpinya, mengejar mimpi-mimpinya gitu ya. Oke, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Jadi dia ini belum move on ya, dan dia masih suka keingetan kamu gitu ya. Kemarin itu aku sempat ada case gitu ya, ada yang komen, gimana sih Mbak Dinda, katanya, masa katanya dia udah move on tapi masih inget, masa dia udah menutup diri tapi dia masih ada perasaan suka. Aku jelasin di sini ya. Move on itu artinya dia udah melanjutkan hidup dia. Dia udah bisa melanjutkan hidupnya baik-baik aja tanpa seseorang ya. Move on itu bukan melupakan, tapi melanjutkan hidup, menjalani hidup seperti biasanya walau seseorang udah nggak ada ya. Itu move on dalam kehidupan cinta. Kalau move on dalam bahasa Inggris itu artinya pindah ya. Aku jelasin di sini ya biar pada ngerti. Jadi jangan bingung-bingung lagi sama kata-kata aku. Gimana sih ya kalau aku suka bilang udah move on tapi masih ingat ya. Move on itu nggak ada kaitannya sama ingatan. Selama kita punya pikiran, Tuhan kasih kita otak, kasih kita ingatan, kita bisa ingat siapapun. Misalnya kamu udah move on dari mantan kamu yang SMA, SMP ya, beberapa tahun yang silam, tapi kamu masih ingat kan sama dia. Kenapa? Ya karena kamu nggak amnesia, kamu masih punya ingatan ya kan. Bahkan banyak dari kita yang masih suka mimpiin kan mantan-mantan kita yang udah berapa tahun yang lalu ya kan. Nah kayak gitu. Jadi move on bukan berarti nggak pernah ingat. Move on itu akan sesekali tetap ingat, namanya orang punya pikiran ya kan.
Dan menutup diri itu nggak ada kaitannya sama perasaan. Menutup diri itu action. Kita melakukan menutup diri dari seseorang. Ya, kita udah nggak mau tahu lagi tentang dia. Kita udah nggak saling follow-followan dari sosmed. Tapi bisa aja masih ada perasaan suka. Iya nggak? Kan perasaan suka kan bisa aja dimanipulasi. Pura-pura nggak suka, pura-pura lupa, ya kan? Jadi ingat ya, kalau menutup diri itu suatu action. Jadi bukan sesuatu yang dia rasain. Jadi bisa aja kalau kita menutup diri tapi masih ada perasaan suka ya. Karena kan nggak semua yang manusia lakuin itu bakalan sama kayak isi hatinya. Dia menutup diri tapi dia masih ada perasaan suka sama kamu, ya bisa aja, ya kan? Mana mungkin nggak bisa. Ya orang dia cuma pura-pura nggak ada perasaan kok sama kamu. Seseorang menutup diri bisa aja, karena apa? Mungkin orang lain udah gak mau sama dia, orang lain udah memutuskan hubungan, orang lain udah mau menyelesaikan hubungannya, tapi dia masih tetap ada perasaan, ya kan? Semoga paham ya, walaupun aku ngomongnya muter-muter, tapi aku yakin di sini udah pada ngerti kok. Ya, semoga di sini positive vibes terus ya orangnya ya. Ngerti apa yang aku omongin. Oke, ini zodiaknya dan inisial hurufnya ya, di antara nama kalian dan zodiak kalian. Ada zodiak Aquarius, Sagittarius, Aries, Gemini, Leo, Scorpio. Ada huruf P, T, N, O, S, C, D, I, J, W, G, B, H, R. Thank you guys for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu terus sayang. Tungguin videoku selanjutnya. Stay positive, with your heart, mind, and soul. Bye!